Sampai saya dulu di sini dipasang apa namanya susuk. Nah, alhamdulillah setelah itu saya SMA itu susuk tak ilangin, tak di rumah sakit Dr. Suwondo tak bedel ambil. Saya dulu mikir utang tuh sampai saya tuh sholat maghrib takbir, Allahu Akbar, biar konsentrasi kan merem. Saya tuh nggak pejamkan mata, Allahu Akbar. Loh kok halus ya? Jeblek belum pakai baju. Pakai sarung itu pernah ngumpet. Lebaran sampai sekarang itu bengkel saya nggak pernah sepi. Omset. Rame terus. Alhamdulillah. Nama saya Muhlikin Rawasari. Usahanya bengkel dan motor, punya usaha bengkel dan motor di daerah Rawasari. Dulu sebelum saya berhijrah itu saya hidupnya apa namanya, banyak dosa, miliatan dosa nih. Itu sebelum hijrah loh. Jadi hari-hari saya itu dulu mekanik, nyeteli motor buat taruhan. Jadi yang motor-motor di tempat saya itu banyak kan motor-motor taruhan semua. Bahkan dulu saya dari SMP itu udah jadi driver joki balap, sampai di Jakarta di Kemayoran itu pembalap bayaran lah. Zaman tahun sebelum 90 ya, saya SMP itu tahun sekitar 88 89 tuh bos saya, bukan saya Pak, bos saya itu taruhan tuh udah di angka 25 juta, 50 itu tahun 80-an. 87 86 lah saya SMP. Balapan liar di Jakarta Pak. Bos saya orang Jakarta, tiap main saya ke Kemayoran. Terus dulu bos saya kan takut kalah juga. Jadi bos saya tuh punya keyakinan. Nah, punya keyakinan itu dia ada seorang Sukabumi, mendatangkan dukun dari Sukabumi. Ya dulu emang itu. Jadi tiap saya pak main itu saya lepas baju dipakein rompi yang rajahan, suruh minum hafalan apa itu yang dibakar, suruh minum, katanya buat kebalan. Dulu lah, tapi soalnya kan saya ikut aja, masalah saya kan kerja sama bosnya. Kalau saya nggak nurut dia, kalau saya kalah berarti kan nanti kan saya disalahkan. Jadi saya harus mengikuti. Sampai saya dulu di sini dipasang apa namanya susuk. Nah, alhamdulillah setelah itu saya SMA itu susuk tak ilangin, tak di rumah sakit Dr. Suwondo tak bedel ambil. Itu lewat saya dulu. Terus itu karena pengalaman saya dari joki motor itu kan saya pengen buka usaha bengkel sepeda motor karena saya punya keahlian itu. Jadi saya kan tahu motor kenceng apa enggak itu kan tahu. Nah itu saya dulu nggak punya utang, rame bengkelnya punya motor, tapi kan yang kebanyakan di tempat saya kan motor-motor driver buat taruhan itu, yang buat taruhan di tempat saya. Setelah itu kan saya patah, justru tadinya nggak punya utang, pengen mengembangkan usaha, nah jadi punya utang. Nah ternyata dampak utang itu saya nggak bisa nyari utang, dampaknya banyak ya, luar biasa lah. Jadi keluarga sampai ekonomi. Dan setelah saya dulu pas punya hitam itu buka-buka HP statusnya Pak Heru anti riba lunas hutang. Beliau saya WA, bila saya WA atau saya telepon, apa sih bisa lunas hutang ya? Dia menjelaskan, ikut aja di Pekalongan kajian gini. Saya mau ke Pekalongan itu kan waktu itu singkat cerita saya kan mau berangkat ke Pekalongan. Nah, setelah ke Pekalongan tuh saya kan motornya kan pajaknya telat, delalah tuh yang motor satunya dibawa anak kuliah di Semarang, pajaknya telat. Kami motornya itu minjem punya teman
tak bawa ikut di sini workshop di Pekalongan. Ya dulu ya dengan harapan saya dari rumah itu utang saya ada yang mau ngelunasi di Pekalongan. Saya juga aling-aling bosnya yang mana ya sampai ngelunasi utangku. Ternyata setelah ikut kajian itu kan baru saya memahami, oh ternyata seperti ini. Saya pulang, Allah yang akan melunasi berarti kan Pak. Saya pulang itu sampai rumah, saya kira juga langsung balik rumah habis isya itu loh Pak. Saya sholat isya di jalan. Saya mengembalikan motor ke temanku, nggak enak nih tak tak kembalikan besok pagi. Aku ngene, bro, makasih ya motor ya, tak anggon ke motor itu anggon motor tuh pinjam motor tapi tukar motor. Temenku tanya Pak, dari mana? Sekop pengalaman ngaji ya. Ngaji ada temen, udah kok tekan Pekalongan. Nah, ngaji ini tak ceritake. Terus dia itu langsung nawarin saya Pak. Ya aku ono duit, ono motor-motor rego-rego piro 5 juta, 10 juta rasa sing larang-larang bayari, aku ono duit. Brayan bayari, Brayan adol. Itu saya pulang dari Pekalongan tuh, belum sampai rumah baru mengembalikan motor itu udah dapat. Nah, ada orang mau ngajak kerja bareng. Nah, setelah itu kan saya lakukan apa yang selama 40 hari itu baru belum ada 1 minggu kan udah lama itu mau beli alat kerja itu kan harganya 1.300.000 itu duit 1.300.000 itu nek saya bengkel 2-3 motor itu dapat 1.300.000. Saya kan bengkelnya kan pres rongko enggak bengkel servis. 3 motor itu nek tak kerjaan di 2 hari 3 hari itu dapat. Tapi meh beli alat seharga 1.300.000 itu nggak bisa Pak, sampai mes tahun. Nah, terus saya pas ikut RRM bersih-bersih masjid, saya nyuper mobil, HP bunyi terus sampai Pegadon ya Pak. Di Pegadon ya. Di Pegadon tak buka itu ada orang nawarin saya alat itu, kon bayar seandainya duit. Jadi nggak usah 1.300.000 tapi wes mas bayari piro sandi duit sampean gampang dicicil. Terus baru ngomong misalkan itu mau dicicil tapi diakad dulu harganya berapa. Ternyata tak akad harganya kon bayari 350 nyicil. Antine duit. Nanti duit kayak nanti duit ora usah. Ini dengan harga 1.300.000 saya suruh bayar tuh 350 kon nyicil. Tapi ya lunas, tak bayar. Itu setelah saya mengikuti ini. Nah ini saya dalam hati saya kan, saya tadi kan sudah di awal kan cerita. Kalau mungkin ibadah saya mulai sekarang saya ikut Riyando yang tadinya nggak pernah tahajud, saya nggak pernah tahajud Pak. Dari dulu nggak tahu. Tahajud itu saya setelah ini ikut-ikut KMTR baru saya tahajud. Nggak ini saya ngomong bener, dari dulu saya nggak pernah namanya tahajud tuh apa itu nggak tahu. Ini sholat pernah, bolong-bolong, nah, itu yang saya alami. Makanya tadi kan saya ngomong, saya dari sekarang saya kok melakukan ibadah sampai tahajud, sama dikir pagi, dikir tengah itu, dikir petang, itu apa mungkin menutup dosa-dosa saya sebelum saya ibadah terus ini. Tadi itu. Jadi untuk motivasi saya, semangat saya supaya saya itu nutup, semoga ibadah-ibadah saya ini bisa menutup kesalahan-kesalahan saya masa lalu. Amin. Jadi itulah cerita-cerita zaman dulu. Waktu riba ujiannya apa sih? Waktu riba. Jadi gini, saya waktu riba loh, saya banyak utang, saya kerja keras siang, pagi, malam sampai lembur-lembur terus sih. Tapi salah satu Pak, itu kan mungkin ujian ya. Istri saya nggak kuat, istrinya nggak kuat. Jadi kan dia maunya kan bahagia lah. Pas saya terpuruk tuh nggak kuat makanya oleng. Goyang ya udahlah, tak selesaikan, tak rampungi timbang jadi beban.
Rampung itu maksudnya. Rampung itu diatasi lah. Jadi saya fokus. Tadi kan saya kan mikir utang, mikir anak kuliah, mikir istri, 3 aja Pak. Lah dianya nggak bisa membantu motivasi saya maju kan. Tak selesaikan, tinggal 2, berarti saya kan lebih enteng. Dulu saya waktu masih punya istri riba BB-nya 58. 15 Pak. Sekarang 63. Ayam berarti. Ayam. Merhati bujuk malah ayam. Sekarang 63. Ojo nglotek lho, Pak. Nah, pas waktu kondisi jatuh itu banyak keajaiban apa? Kayak pernah dikasih lauk sama orang ya? Nah, Misalkan boleh. kenapa? Masa waktu. Nah, itu waktu terpuruk tuh Pak. Ya seperti kata Mas Incan, Pak mangan pas kuwi ra ono nom keislamatan itu saya pernah ngalami. Saya itu pernah ngalami. Boleh ceritakan itu. Ngalami seperti itulah pas terpuruk loh. Terpuruk kan saya kerja kan fokusnya kan ke anak sih Pak untuk bayar semesteran. Istilahnya ngomah mangan saanane. Itu dilalah tuh gini ya. Jadi nek bisa ya kita makanya saya tetap akan motivasi ke komunitas Santriba, akan bantu, akan kalau bisa mau ikut terus untuk bantu teman-teman lain yang belum pernah punya hutang, jangan sampai hutang. Saya dulu mikir hutang tuh sampai saya tuh sholat maghrib takbir, Allahu Akbar. Biar konsentrasi kan merem. Saya tuh nggak pejamkan mata, Allahu Akbar. Loh kok halus ya? Jeblek belum pakai baju. Pakai sarung itu pernah mumpet. Saking mumpetnya berarti. Mumpet. Jadi saya Allahu Akbar sholat ini kok halus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bagi baca gitu. Baju lagi mulai baca Al-Fatihah. Kok halus sebelah ini nggak pakai baju. Saking mumpetnya. Saya mumpet. Saya malah disuruh ketawa keluar ambil baju. Itu pernah. Jadi kita itu jangan takut saya udah sudah mengikuti ini di KMTR ya, kajian-kajian sholat berdoa apa itu banyak kemajuannya. Jadi magnet rezeki itu pada datang sendiri. Alhamdulillah saya mulai dari itu Pak, dari KMTR, mulai dari hari itulah mulai Lebaran Pak Ustadz. Lebaran sampai sekarang itu bengkel saya nggak pernah sepi. Omset rame terus. Alhamdulillah. Saya tuh uang dandan meh dandan dan motor nyanter bodi itu ngantri Pak di tempat saya. Tenan nih, boleh dicek. Nolak. Enggak tak tolak, tapi kan Pak ini tapi masih antri 2. Oh enggak apa-apa Mas, tinggal aja. Tak tinggali duit ya, titipi duit itu terus. Sekarang loh, setelah saya ikut ini. Dulu mau makan aja sampai saya dulu mau makan aja waktu itu sampai nggak punya uang apa. pernah dikirimi ikan itu sebenarnya. Nah, jadi saya tuh waktu itu mau lauk aja nggak punya Pak untuk masjid, nggak ada lauk. Adalah tuh ada temen tuh mampir ngasih ikan tawang tuh loh. Nah itu tak kasih ikan. Terus lagi yang saya pas duduk nggak punya apa-apa sih Pak, mau makan aja susah soalnya kan. Alhamdulillah saya bersyukur saya kerja itu rame, tapi kan rame ini saya itu uangnya kan langsung tak transfer ke enggak anak-anak saya. Masa anak saya kan di UNES Pak. Semesterannya mahal 1 semester 11 juta, jadi tiap 6 bulan itu 11 juta bayar, bukan praktek-prakteknya. Masa kan di teknik sekolahnya mahal, jadi saya tuh uangnya terus ngejar ke sana sampai di rumah tuh nggak mau makan apa nggak bisa tuh. Alhamdulillah ada orang ngirimi ikan, orang ngirimi jajan, roti, transfer.
Mas, aku syukuran tak kayak roti Primas. Wah, alhamdulillah oleh roti Primas, oleh Alvina. Sampai tura-tura. Ya, sampai tura-tura. Tempat saya malah. Nah itu pernah dikasih orang roti Alvina tuh rembes Pak. Nilainya liane kan saya, oh ya makasih alhamdulillah. Itu tuh satu dulu pernah saya nganggap dia tuh bukan siapa-siapa, dia tuh dulu anak buah saya. Waktu saya bayari motor kan dia tuh anak buahku Pak. Pernah tak kongkonan. Nah, kok tiba-tiba nih nggonku ke tempatku ngasih roti Alvina. Aku kan biasa. Gak disangka-sangka. Dulu dia ekonominya sekarang biasa, naiknya motor juga motor elek lah biasa. Tapi kan nggak punya utang. Ternyata bahagia dia daripada saya gitu loh. Dulu tak buat kongkonan. Iki juga karena ya kowe bayar iki ning ngene kae. Iki ditanya 3 juta, oh sesuk ini anak buahku. Ternyata pas saya terpuruk gini ya dia tuh tahu malah justru yang sering belikan roti saya jajan-jajan itu malah dia. Teman-temanku sing mone tak bel posisi, biasa posisi lah. Posisi ini kene ya rekne tak serlok. Mangan suwike nyate apa-apa iki dada Pak. Gak ada yang deket. Jadi teman-teman pas kita banyak uang tuh ternyata sekarang ini di aku nyate ning aku suwe kenar ini nusul apa-apa ternyata enggak pada kelihatan. Malah orang itu yang dulunya anak buahku pernah tak kongkonan, wis ra tau ketemu lama malah sering merataikan baik. Roti ngasih apa ke tempatku. Yes mas sing sabar gini jadi masih support. Itu kadang-kadang orang itu seperti itu loh, terbalik. Yang kita dulu tuh tidak dianggap malah justru sekarang membantu kita, tapi sing kene duit akeh. Pak Dolan kan dulu uangnya banyak kan, Pak Dolan nggak ada konsone kan sepi, mesti golek konco sih. Posisi ini kene melu aku nusul. Nah, nyanyi kan aja Pak, ngerajang duit paling 3 juta. Beli. Nah, ini. Kayak gitu aja. Jadi untuk semangat teman-teman, untuk motivasi teman-teman ikut kita kok bisa masih ketemu sama teman-teman ini, bisa ikut KMTR komunitas ini suatu apa ya? Pokoknya ini keuntungan, pokoknya bahagia sekali kita bisa tambah ilmu, bisa tambah sholat. Yang tadinya saya tuh sholatnya blong-blongan, sok salah, sok ligo, malah sekarang kan jadi alhamdulillah 5 waktu, tambah tahajud, tambah sunnah, tambah tahajud. Ya, kadang-kadang belum full saya, kadang-kadang duka. Jadi kan berarti kan ada peningkatan luar biasa. Yang tadinya saya tuh nggak nyonol, nggak pernah apa-apa. Jadi saya nggak malu mengatakan kalau saya tuh dulu banyak dosa, miliatan lah dosanya. Paling kecil berapa rupiah? Dosane. Utangnya udah 80%, hampir mendekati. Insya Allah ini ono rezeki brek selesai. Moga-moga ini anak saya nanti November sudah bareng utangnya lunas. Ya. Mungkin saya di KMTR lebih giat lagi. Ya. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.